Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang datang ke Amparan Jati. Diceritakan pada suatu waktu, Raden Pamanah Rasa, yang kelak menjadi Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran, yang terkenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, mengadakan perjalanan ke Pondok Pesantren Kuro, Pulau Kelapa, Telaga Sari, Karawang, yang dipimpin oleh Syekh Kuro, Syekh Mursahadatillah. Dalam pelawatan tersebut Raden Pamanah Rasa jatuh cinta kepada Putri Subang Keranjang, Subang Larang, santriwati pesantren Syekh Kuro, Putri Ki Gedeng Tapa dari Singapura atau Mertasinga. Singapura adalah sebuah negeri bagian dari Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Niskala Wastu Kancana. Raden Pamanah Rasa melamar sang putri dan Putri Subang Karanjang bersedia dinikahi dengan syarat Raden Pamanah Rasa masuk Islam, dan diperkenankan mendidik keturunannya dengan ajaran Islam. Dari perkawinan Raden Pamanah Rasa dengan Putri Subang Keranjang lahirlah 3 orang putra, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Mas Rara Santang, dan Pangeran Raja Sengara atau Kian Santang. Di kampung Pesambangan, Syekh Nurjati sedang melakukan dakwah Islam. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak, hingga akhirnya beliau kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang, yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke Pangguron Gunung Jati tanpa seizin ayahanda mereka yaitu Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subang Larang meninggal dunia. Tetapi kedua putra-putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di Pangguron Gunung Jati. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam, menjadi santri Syekh Nurjati di pesantren Pesambangan Jati. Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syekh Nurjati berdoa, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat. Amin." Di antara murid-muridnya, murid yang tercatat sangat cerdas adalah Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang. Walaupun keduanya telah menjadi muslim sejak kecil, dan belajar ke Syekh Kuro, tetapi ketika datang ke pesantren Syekh Nurjati keduanya dan Nyi Indang Gelis, istri Pangeran Walang Sungsang, tetap diminta kembali mengucapkan kedua kalimat syahadat. Syekh Nurjati memberi pelajaran kepada mereka tentang ilmu dasar agama Islam, dan pelajaran tauhid sebagai dasar pondasi keimanan. Mengapa Syekh Nurjati melakukan metode pengajaran seperti kepada orang yang baru mengenal ajaran dasar Islam? Menurut Besta Basuki Kertawibawa, kemungkinan ada keraguan pada Syekh Nurjati terhadap kadar keimanan dan pengetahuan ketiganya tentang agama Islam. Hal ini dikarenakan Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang adalah putra-putri dari Raja Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Selain itu, pengalaman mereka tentang agama Islam masih dalam tahapan pemula. Dalam beberapa naskah lainnya diterangkan, Syekh Nurjati mengajarkan membaca syahadat dengan arti dan maksud secara mendalam. Selain itu ada sebuah pesan yang berbunyi, apabila engkau berhajat akan menghadapi orang yang kikir, atau orang yang congkak, atau orang yang mempunyai hutang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, maka bacalah sebuah doa ini, yang artinya, "Wahai Tuhan, Engkau yang maha mulia dan maha besar dan saya adalah hamba-Mu yang rendah dan lemah, yang tidak berkekuatan apa-apa melainkan dengan pertolongan-Mu. Wahai Tuhan kami tundukkanlah kepada saya, si Fulan, seperti Engkau menundukkan Fir'aun terhadap Nabi Musa. Lunakkanlah hatinya seperti Engkau telah melunakkan besi terhadap Nabi Daud, sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan seizin-Mu." Syekh Nurjati memberi wejangan tentang agama Islam yang diawali oleh firman Allah yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah."
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan." Kemudian, dia menjelaskan kandungan pokok ajaran Islam, yakni sholat 5 waktu, zakat, saum atau puasa, ibadah haji, umrah, perang sabil, ajakan ke arah kebajikan, serta menolak kemunkaran. Selain itu, dia memberikan berbagai macam ilmu, antara lain adalah ilmu usuluddin yaitu pokok-pokok agama Islam, ilmu fikih yaitu aturan hukum keagamaan, dan ilmu tasawuf atau penyucian diri. Ajaran perang sabil dari Syekh Nurjati dilaksanakan oleh Pangeran Walang Sungsang dalam banyak pertempuran sampai tahun terakhir menjelang kewafatannya. Wejangan lain Syekh Nurjati adalah tentang agama Islam dan makna yang terkandung dalam azimat yang telah diperoleh Walang Sungsang. Setelah ajaran tentang keimanan diberikan, maka pelajaran secara bertahap terus diberikan. Misalnya pelajaran ilmu fikih sebagai sarana untuk melaksanakan syariat agama Islam. Pelajaran ini masih dalam taraf yang mendasar sebelum ajaran tentang tarikat, hakikat, dan makrifat. Syekh Nurjati adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Menurut Rama Guru Pangeran Nurbuat, tarekat Syattariyah masuk ke wilayah Cirebon dibawa oleh Syekh Nurjati. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.